Pemirsa, intens investigasi. Ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi siapa sangka kisah cinta Amar Zoni dan Dr. Camelia kini menjadi sorotan publik. Bagaimana rasanya menjalani hari-hari di lapas Nusa Kambangan, sementara orang yang dicintai tetap setia menemani dari luar jeruji besi. Siapa sebenarnya yang mempertemukan Amar Zoni dengan Dr. Camelia? Mengapa Aditya Zoni jadi sosok penting dalam kisah ini? Bagaimana kedekatan Dr. Camelia dengan keluarga Amar, terutama sang adik, bisa terlihat begitu hangat di tengah sidang eksepsi yang penuh tekanan? Bagaimana pula dengan Aditya Zoni yang mengaku sedih dan sakit hati ketika melihat bagaimana sang kakak diperlakukan di lapas Nusa Kambangan? Benarkah Amar ditempatkan di sel yang begitu kecil dan sempit, hingga untuk menghirup udara segar saja hanya diberi waktu 1 jam saja? Dan kenapa sidang eksepsi kemarin memanas? Mengapa para terdakwa disebut tak mendapat kesempatan menuliskan poin-poin eksepsi selama berada di lapas? Apa alasan sidang akhirnya ditunda dan bagaimana Amar Zoni menyampaikan klarifikasinya melalui Zoom? Apakah jarak, jeruji, dan situasi yang sulit bisa memisahkan kesetiaan dan cinta yang telah terjalin? Lalu, bagaimana kelanjutan kisah Amar Zoni dan perjuangannya menghadapi proses hukum yang begitu berat ini? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang, itulah yang kini tengah dirasakan Dr. Camelia, kekasih Amar Zoni. Bagaimana tidak, Amar Zoni kini harus menjalani hari-harinya di lapas Nusa Kambangan usai dugaan kasus narkoba yang menjeratnya dari Rutan Salemba. Namun jarak bukan penghalang. Dr. Camelia terus setia menemani Amar dalam setiap proses hukum, bahkan saat Amar mendekam di balik jeruji besi. Tak hanya itu, momen sidang eksepsi kemarin pun memperlihatkan kedekatan yang begitu hangat, di mana Dr. Camelia terlihat akrab dengan keluarga Amar, terutama kepada sang adik, Aditya Zoni. Dan inilah yang membuat publik penasaran, siapa sebenarnya yang mempertemukan Dr. Carmila dengan Amar. Ternyata Aditya Zonilah sosok yang mengenalkan keduanya. Dan dari momen sidang eksepsi kemarin, terlihat jelas meski dipisahkan jarak dan situasi yang sulit, Dr. Camelia dan Aditya Zoni tetap kompak menjaga Amar. Sebuah kisah cinta dan kesetiaan yang tak mudah dilupakan. Gini loh, bukan masalah dimintain uang, jangan salah. Jadi kita ini bertiga ada bisnis, Adit, aku, Bang Amar. Nah, jatahnya Bang Amar itu memang dipegangnya sama aku, gitu loh. Jadi jangan salah sangka, kita ini juga, gini, Adit kan juga kerja. Jadi aku juga nggak bisa memaksakan Adit untuk, laki itu beda sama perempuan. Jadi kalian tuh juga harus bedain, laki-laki tuh beda pekanya sama perempuan. Jadi mungkin Bang Amar lebih nyaman ke aku, karena lebih gampang menghubungi. Kalau Adit kan udah syuting, segala macam gitu lah. Dia juga banyak yang diurus gitu. Jadi bukan soal uang dari aku, mau enggak, intinya Bang Amar tuh percaya sama aku. Kadang-kadang Adit juga transfer ke aku gitu buat Bang Amar titip. Jadi nggak semua harus diceritain ya, Adit ya. Mungkin nggak apa ya, maksudnya tidak usah terlihat ke media segala macem gitu. Lain nggak harus. Oh, apakah Aditya Zoni memberikan uang ke Amar Zoni? Nggak usah ditanyain itu, nggak usah. Gitu. Maksudnya kayak nggak perlu tahu juga. Jadi walaupun Adit juga sibuk, Adit tuh tetap komunikasinya tuh sama aku, pasti nanyanya, Kak gimana? Kemarin aja dia udah berapa kali, Kak gimana? Udah bisa kunjungan belum? Gue bilang belum. Gitu. Oh enggak, jangan diragukan. Tulisannya saya waktu itu sempat ngomong kan, waktu itu kan saya nggak mau ikut campur ya hubungannya Bang Amar sama dokter. Cuman tapi saat ini saya melihatnya luar biasa tulus banget ya. Saya dukung 1000%. Mudah-mudahan sampai ke pelaminan ya, menikah ya, mudah-mudahan bahagia dua-duanya. Saya doain yang terbaik. Berarti ini Kak, berarti asis gua berhasil kan? Oh iya, berarti nanti lo dapat masjid ya di teras. Karena Adit jangan kenalin aku sama Bang Amar. Nanti nyomblangnya berhasil kan gitu ya? Iya,
Awalnya kita kan kita yang rekan bisnis, jadi dia nyumbangin. Terus aku kenalin. Ketika Dr. Camelia dan Aditya Zoni tetap kompak menjaga Amar, suasana sidang eksepsi kemarin justru memanas. Terjadi debat sengit antara majelis hakim dan kuasa hukum Amar Zoni. Pasalnya, para terdakwa disebut tak mendapatkan kesempatan menuliskan poin-poin eksepsi sama sekali selama berada di dalam lapas. Akibatnya, sidang eksepsi pun ditunda, meninggalkan rasa penasaran bagi publik yang menanti putusannya. Tak hanya itu, Amar Zoni sendiri turut angkat suara melalui Zoom, menyampaikan ungkapan dan klarifikasinya di hadapan hakim. Momen panas ini jelas menambah drama, sekaligus menyoroti perjuangan Amar dan orang-orang di sekelilingnya dalam menghadapi proses hukum yang tak mudah. Apalagi kini memiliki akses yang jauh dan komunikasi yang terbatas, mengingat Amar saat ini berada di Lapas Nusa Kambangan. Ini butuh waktu lagi. Yang jelas ya, sebenarnya jujurnya yang kami harapkan adalah mudah-mudahan bisa memberikan ketetapan untuk selama di persidangan ini kami punya akses untuk bisa komunikasi baik kepada pengacara pertama, kedua itu kan ya kami bisa dipindahkan sementara gitu. Sementara soal persidangan itu aja kami cuma hanya ingin memberikan agar akses kami biar lebih mudah. Saudara para terdakwa ya, tadi saya sudah sampaikan ke penuntut umum, tolong ya penuntut umum nanti kalau nggak ada akses untuk PHP ini ya bagus kita offline aja dari awal ya. Nanti disampaikan ke lapas. Kenapa? Iya itu maksud saya. Ya, kalau nanti disampaikan ke lapas untuk ya itu kan hak mereka ya. Diberikan akses untuk berkomunikasi gitu ya, penasihat hukum ya. Ya. Dan untuk tadi sudah saya jelaskan ya untuk sidang secara offline. Nanti kita tunggu dulu kalau pas pembuktian. Jadi ini mau kapan? Jadi kalau yang kesempatan yang saya berikan waktu yang akan datang saudara para terdakwa tidak juga siap untuk ini ya kita lompatin. Biar cepat persidangannya biar cepat. Gimana? Jadi butuh berapa lama untuk para terdakwa untuk menyusun eksepsi? Kalau Tak 1 minggu gimana? 1 minggu. 1 minggu. Gimana Pak? baik, terima kasih yang mulia. Coba silakan berkoordinasi dengan penasihat hukumnya ya, kami tidak mau membatasi hak juga sebetulnya. Ya kalau menurut kami yang mulia begini, supaya ini kan dalam situasi ya kondisi psikis dari mereka ini, karena bagus saya, pendapat saya ya, mungkin itu aja 1 minggu kerja persidangan dan tidak ada unek-unek lagi, jadi kita ya sesuaikan jadwal. Jadi kan nanti ada lagi perubahan, nah ini kan kita kan harus kerja target dan cepat juga ke proses hukum. Jadi gini aja lah, kalau saudara terdakwa 6, kita minta sudah 1 minggu, ya ada tidak ada, yang penting PH udah siap, itu aja. Ya penunda itu mungkin alasannya kan ya ada hak ya terdakwa yang tidak diberikan. Contohnya dia mau bikin eksepsi, itu alat tulisnya nggak ada, pulpennya nggak ada. Nah ini kan ada memang diatur dalam acara kan eksepsi itu ada 2. Eksepsi dari penasihat hukum dan eksepsi dari pribadinya. Nah ini kan nggak dapat diberikan. Ya saya rasa alasannya ya bagus juga. Berarti hakim ya menempatkan masalah ini ya sama-sama adil gitu loh. Bukan nggak siap, dia udah mempersiapkan diri tapi alat untuk itu tidak ada. Alat tertulis. Nah ini kan itu kan tugas jaksa nanti untuk memberikan akses yang seluas-luasnya seperti perintah hakim tadi. Ya mudah-mudahan itu pasti akan dilaksanakan oleh pihaknya Lapas Nusa Kambangan. Usai persidangan, suasana hati keluarga Amar Zoni pun tampak berat. Aditya Zoni mengaku sedih dan sakit hati mengetahui bagaimana sang kakak Amar Zoni diperlakukan di Lapas Nusa Kambangan.
Kabar yang diterimanya begitu mengejutkan. Amar ditempatkan di sel yang begitu kecil dan sempit dan hanya diberi waktu 1 jam dalam sehari untuk keluar lapas menghirup udara segar. Bahkan di luar, tangannya diborgol dan matanya ditutup. Dokter Carmila pun turut bersuara, menyayangkan kondisi tersebut dan menyoroti sistem hukum di Indonesia. Ya seperti tadi yang bisa dilihat ya, seperti itu ya kondisi Bang Amar, ya kan? Dan ya benar tadi kata Om John, kalau kita itu cuma satu sih, keluarga harapannya untuk sidang offline. Bang Amar dihadirkan di persidangan agar bisa menyampaikan dan menyampaikan secara bebas, secara leluasa, secara hak warga negara. Dan ya itu sih harapan dari keluarga. Misalkan disuruh ditemenin sana aku mau, gitu loh, nggak masalah gitu loh. Jadi ya seorang adik gimana ya rasanya, apalagi banyak berita-berita yang Bang Amar kakinya kram, terus diborgol tangan-tangan, aduh. Ya perasaan seorang adik seperti apalah ya, begitulah gitu. Mau minum aja ditutup matanya. Mau minum aja mau ditutup matanya gitu kan. Jadi ya emang harus, ya seorang adik pasti kalau misalkan nanya perasaannya gimana, sakit banget, pasti gitu loh. Sejauh ini sudah ada komunikasi dari abang ke Siapa? Saya? Oh nggak ada. Saya belum. Saya tuh waktu itu cuman disuruh di sini ya kayak. Disuruh surat-surat gitu ya. Kalau mau berhubungan keluarganya itu ada syarat-syaratnya gitulah, suruh bikin surat menyurat gitu. Menyurat, terus permohonan, nanti video call. Nanti video call jatahnya sebulan sekali, itu pun harus bermohon dulu gitu. Ya, jadi betul. selama ini berkomunikasi dengan Om John aja gitu. Iya. Benar gak sih mungkin katanya Amar itu geraknya terbatas? Oh iya, kemarin yang dengar kata Om John itu kan, Om John bilangnya mungkin karena selnya kecil, jadinya sebenarnya tadi mau didengerin semuanya kan, mau diputar semua, cuman sama hakim nggak boleh kan. Itu sama Om John baru sedikit dikeluarkan, belum semuanya dikeluarkan bagaimana keadaan Bang Amar di sana, karena tadi sama hakim nggak boleh juga kan. Jadi coba nanti tanya Om John aja rekamannya seluruhnya gimana gitu. Benar gak sih cuma 1 jam disuruh bisa menghirup udara bebas? Betul. Aja? Iya betul. Iya, 1 jam sehari. Iya makanya kayak. Katanya bisa dengar sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana gitu. Jadi sangat menyayangkan kan ya, menurut aku hukum Indonesia tuh aduh gimana ya. Tak hanya keluarga dan kekasih, ibu angkat Amar Zoni juga mengungkap kesedihannya. Ia menjelaskan betapa sulitnya berkomunikasi dengan Amar di lapas Nusa Kambangan. Selama Amar berada di sana, komunikasi baru terjadi 1 kali saja dan hanya berlangsung 3 menit dengan pengawasan yang sangat ketat. Lebih dramatisnya lagi, sang ibu menggambarkan betapa beratnya Amar saat harus berdiskusi dengan kuasa hukumnya mengenai persidangan yang bersifat rahasia. Setiap kata harus diperhitungkan, setiap detik komunikasi begitu terbatas, menambah kompleksitas perjuangan Amar dan orang-orang di sekelilingnya. Memang dari keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada di Nusa Kambangan, baik dengan saya, dengan Adit gitu ya. Tapi waktu itu 1 kali hanya 3 menit. 3 menit itu pun kan juga diawasin di sana dan dengan Pak John. Kemudian tadi pagi. Nah tadi pagi itulah yang pertama saya bisa komunikasi. Dan itu juga terbatas kan, kalau melalui komunikasi seluler itu kan tidak bisa yang seperti kalau kita hadapan. Maka pada saat sidang pertama itu sudah diinginkan, diharapkan dari pihak kami keluarga itu adalah secara offline, sehingga Amar sendiri untuk memberikan resepsinya, untuk memberikan apa yang didakwa kemarin sudah dibacakan pada sidang pertama itu sudah bisa disampaikan secara langsung gitu. Jadi ya kalau asas kerahasiaan dengan komunikasi antara pengacara dengan klien itu kan ada asas kerahasiaan yang harus dipegang. Itu kan nggak bisa semua harus tahu kan gitu. Nah ini yang menjadi kendala. Karena kalau tidak itu berdampak kepada fungsi saraf otaknya itu, dia akan mengalami stres, kecemasan, sampai kepada depresi, dan nanti meningkat sampai kepada gangguan kejiwaan pun, itu yang tidak diharapkan oleh kami semuanya. Menutup pernyataannya, kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, menjelaskan upayanya agar sang klien bisa dihadirkan secara offline dalam persidangan pembuktian nanti.
Menurut John, kehadiran Amar secara langsung di ruang sidang sangat penting untuk memastikan semua haknya terpenuhi dan proses hukum berjalan adil. Pernyataan ini menambah ketegangan dan rasa penasaran publik. Apakah Amar akan benar-benar bisa hadir atau jarak dan aturan ketat di lapas akan kembali menjadi penghalang? Nah, kemudian juga ya saya yakin nih sidang ini pasti nanti akan offline. Karena dari caranya hakim itu kita tahu juga kan, karena untuk sidang pembuktian nanti kan hakim lebih menginginkan Amar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan baik itu psikis gitu. Jadi ya kita berdoa aja, saya yakin lah, karena kan kita tahu bahwa hakim ini kan orang-orang pilihan ya. Yang masuk Jakarta ini kan hakim-hakim pilihan yang udah punya integritas, yang punya prestasi tinggi. Ya, ini kan calon-calon pemimpinnya Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kita percaya ke hakim, mudah-mudahan keputusannya nanti benar-benar adil gitu. Ya kalau komunikasi kan memang risiko bocor udah pasti ada. Padahal kan di KUHP pun udah diatur juga bahwa seorang PH itu berbicara dengan kliennya itu tidak boleh didengar, tidak boleh ya ibaratnya semacam ada rahasia-rahasia mungkin yang diberikan itu kan kami harus menjaga kerahasiaan juga. Nah, jadi itu pasti kendala besar juga. Nah nanti itulah sidang ini kita minta itu offline itu. Dan mudah-mudahan saya yakin hakim pasti akan mengabulkan dari tata cara hakim bicara tadi. Karena selama ini komunikasi kami dengan lapas itu kan sulit. Ya permohonan kata pihak JPU itu kan sudah kita lakukan. Tapi kan dari selama Amar ditahan dan persidangan ini kan udah mencapai mau sebulan ya. Itu kami komunikasi baru sekali dan 2 kali barusan. Nah, pada waktu kami mau sidang, ya kan bagaimana kita mau komunikasi dia untuk menyusun eksepsi. Menepikan luka kekasih dan sakit hati Aditya Zoni saat mengetahui bagaimana Amar Zoni diperlakukan di dalam lapas Nusa Kambangan. Lalu seperti apa pula keyakinan Dr. Camelia bahwa Amar Zoni bisa berubah jika diberikan dukungan dan berjanji tidak akan meninggalkan Amar Zoni saat terpuruk? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah Amar Zoni yang dirundung masalah berat bertubi-tubi, sang kekasih Dr. Camelia yakin bahwa Amar bisa berubah jika diberikan dukungan dan berjanji tidak akan meninggalkan Amar Zoni saat terpuruk. Lebih lanjut saat ditanya apa yang membuatnya tetap bertahan, menurutnya ketika seseorang tengah berada di titik terendah itu, bukan saatnya untuk dijauhi, melainkan saatnya untuk didekati, untuk dikuatkan, meski bukan dengan uang setidaknya dengan hati. Ia pun menceritakan pernah merasakan bagaimana rasanya jatuh dan tak ada siapa-siapa yang datang. Dan di saat itu, ada satu orang yang menolongnya hingga ia bisa bangkit lagi. Dan mungkin itulah mengapa saat ini ia memilih untuk menjadi penolong. Bagi seseorang yang tengah berjuang seperti yang pernah ia alami dulu, baginya setiap kebaikan yang ia tanam tak akan pernah hilang. Dan ia percaya bahwa suatu saat kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Dengan tegas, Dr. Camelia pun menegaskan atas keyakinannya 1000%, ia percaya bahwa Amar Zoni bisa berubah. Pasalnya, menurut sang dokter, Amar bukanlah sosok yang buruk, namun justru sebaliknya. Ia melihat Amar sebagai pribadi yang sopan, beradab, dan penuh rasa tanggung jawab. Orang itu lagi di titik terendah, jangan dijauhin, tapi bagaimana kita
membantu dia kalau nggak bisa secara finansial ya tadi secara moral, secara kemanusiaan, supportnya, karena aku pernah di posisinya Bang Amar. Bagaimana waktu saat aku terpuruk, satu pun nggak ada yang mau dekat sama aku, nggak ada uang, maksudnya benar-benar jatuh gitu. Ada satu orang yang menolong aku ya. Sekarang aku pun juga harus kayak gitu sama Bang Amar gitu. Ya enggak lah, pokoknya itu pribadiku ya. Maksudnya aku tuh cuma mencontohkan aja gitu. Namanya orang terpuruk tuh harus terpuruk dia tuh dibantu. Yang aku bilang balik lagi, nggak harus secara finansial kok gitu. Kalau dia penyalahguna terus dia buruk di mata kita, belum tentu dia buruk di mata Allah. Biasa jadi aku yang lebih buruk di mata Allah daripada Bang Amar kan gitu. Jadi aku sih nggak pernah memandang orang dari itu sih gitu. Karena aku punya keyakinan, karena aku kenal Bang Amar, mestinya walaupun emang sesingkat ini ya udah setahun, tapi aku punya keyakinan kalau ini anak sebenarnya baik, bisa dirubah kalau emang ada support sistem dari orang-orang terdekatnya dia, menurut aku gitu. Selain itu, Ustadz Dery Sulaiman pun hingga kini terus memberikan dukungan untuk Amar Zoni. Mengingat sebelumnya Amar sempat meminta bantuan dari Ustadz Dery untuk dititipkannya sebuah surat yang intinya ia tidak bersalah dan merasa dijebak dalam permasalahannya ini. Meski begitu, meninggalkan persoalan tersebut, dalam sebuah wawancara eksklusifnya dengan tim Intens Investigasi belum lama ini, Ustadz Dery sempat menjelaskan kengerian penjara super ketat tersebut. Dan inilah cerita Ustadz Dery Sulaiman terkait kunjungannya di Lapas Nusa Kambangan beberapa waktu lalu, hingga menjelaskan hal-hal apa saja yang menurutnya sempat ia lihat langsung saat kunjungannya ke sana. Jadi Nusa Kambangan itu memang satu pulau yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk pembinaan narapidana ya. Dan itu ternyata di zaman Belanda ternyata. Jadi di sana tidak ada warga, tidak ada pemukiman, yang ada semua penjara, semua narapidana di sana. Nah, makanya SOP orang berangkat ke Nusa Kambangan itu ditutup matanya biar dia nggak tahu jalan ke sana. Gitu. Ya, sana kan memang maksimum security kan, memang di Nusa Kambangan itu nggak mudah. Pemerintah kan katanya kemarin yang beredar video kan disebarkan binatang buas. Memang waktu sekarang ada ular besar 5 meter saya lihat jumpa ular piton. Jadi kalau orang nekat mau lari, kayak nekat mati deh, nggak semudah itu. Tapi yang jelas narapidana di sana tuh diberdayakan sama pemerintah untuk berkebun, beternak, ternak kambing. Kemarin saya datang ke ternak kambing, ada tanam stroberi, ada yang tanam anggur. Pokoknya masya Allah, ada produktif lah di sana. Dan ketika aku kemarin itu dimintakan sama Kalapas untuk tausiah di depan narapidana, itu ratusan orang, ada 47 orang tersangka mati, sisanya tersangka seumur hidup. Ya, jadi nggak ada orang yang kasus-kasus ringan, kecil itu dikirim ke Nusa Kambangan itu nggak ada. Maka ketika Amar dikirim ke Nusa Kambangan, saya pikir kasusnya berat banget ya, kita nggak tahu. Tapi setelah dapat surat, dia bukan BD, bukan pengedar, saya kaget juga salahnya apa gitu. Dan kan belum disidang ya, jadi menyisakan banyak tanda tanya sih. Dan aku rasa setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan perlindungan hukum. Jangan sampai ada satupun orang yang tidak bersalah dihukum seperti orang yang bersalah. Itu aja. Nah itu udah, aku rasa ya kalau Pak Presiden berkunjung ke sana mungkin kasihan dan mungkin dibebasin semua mungkin. Udah baik-baik, udah ada yang hafal Quran, ada yang ya saya rasa dengan dikirimnya seseorang ke Nusa Kambangan dia nggak berubah, parah banget berarti. Meninggalkan kekasih Amar Zoni yang kekasih yakin bahwa Amar bisa berubah jika diberikan dukungan. Lantas, seperti apa pula niatan Raffi Ahmad yang berencana akan mengunjungi Lapas Nusa Kambangan dalam waktu dekat ini? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia
untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah proses hukum dan Amar Zoni pun kini tengah mendekam di dalam lapas Nusa Kambangan imbas dugaan edar narkoba di Rutan Salemba. Beberapa waktu lalu, Raffi Ahmad sempat buka suara mengenai rencana mengunjungi lapas Nusa Kambangan. Niatan itu disampaikan Raffi usai menghadiri acara bersama Ketua BNN atau Badan Narkotika Nasional. Lalu benarkah Raffi juga sekaligus menjenguk Amar Zoni yang saat ini sedang berada di Nusa Kambangan? Di depan para awal media, Raffi pun memastikan seandainya bisa bertemu Amar, pertemuannya itu bukan berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan, tapi lebih kepada kemanusiaan, mensupport karena manusia tidak ada yang sempurna, tidak luput dari dosa. Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Agus, Menteri Mipas, ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Ingin menyemangati, memberikan dan menitipkan pesan-pesan ya khususnya kepada generasi muda penerus bangsa ini ya agar betul-betul bisa menjadi percontohan yang ada di sini ya, memberikan pesan-pesan, mengglorifikasi untuk menjauhi narkoba. Jangan pernah mencoba narkoba karena sudah jelas narkoba merusak baik secara kecerdasan, secara kesehatan, dan juga anak-anak kita ini ada aset. Kalau sampai mencoba dan masuk di dunia narkoba, kita bisa membayangkan kehancuran yang akan menanti. Untuk itu, mari dan kesempatan yang baik ini saya selaku Kepala BNN Indonesia mengajak segenap pihak, kementerian terkait, badan, anak-anak semua yang ada di Indonesia, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, untuk kita mengglorifikasi bahaya narkoba. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.